Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di aula ruang kelas SD Negeri 3 Pakikiran karena tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada kita junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru SD Negeri 3 Pakikiran yang saya muliakan dan yang saya banggakan, Ibu Endah Sri Haryati MPD, calon guru penggerak angkatan 9 yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berkumpul di ruang kelas ini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri 3 Pakikiran, yang mana alhamdulillah di SD Negeri 3 Pakikiran ada calon guru penggerak yaitu Ibu Endah Sri Haryati MPD. Pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini, Ibu Endah akan menyampaikan materi yang didapat di program guru penggerak yaitu tentang diseminasi budaya positif. Untuk rekan-rekan guru SD Negeri 3 Pakikiran, nanti apa yang disampaikan oleh Bu Endah bersama-sama kita cermati dan kita laksanakan. Karena di dalam program guru penggerak sini sangat positif, sangat baik. Dan saya harapkan di SD Negeri 3 Pakikiran nantinya akan ada guru penggerak yang lain yang nanti mengikuti jenjang yaitu untuk calon guru penggerak di angkatan 11. Selanjutnya untuk waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Endah Sri Haryati MPD untuk pemaparan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga ilmu yang nanti diberikan oleh Bu Endah dapat diaplikasikan di sekolah SD Negeri 3 Pakikiran yang kita banggakan bersama-sama. Sekian dari saya. Untuk waktu sepenuhnya saya berikan kepada Ibu Endah Sri Haryati MPD. Ya, terima kasih untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Pakikiran dan teman-teman sekalian, rekan-rekan guru yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kehadirat Allah. Hari ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi rahmat sehingga hari ini kita masih bisa berkumpul, kita bisa bertatap muka. Dalam agenda kita siang ini adalah diseminasi budaya positif di sekolah. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya adalah termasuk umatnya yang telah mendapatkan syafaat Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke materi, biar tidak ngantuk ya, kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu. Silakan Bapak Ibu berdiri ya. Biar semangat ya.
payung kiri berputar melompat. Hey, hey. Sekali lagi ya. Tepuk tangan direntangkan. Payung kiri berputar melompat. Hey, hey. Kayaknya sekali lagi deh ya, kurang semangat. Ulangi Pak, ulangi Pak, dari depan. Kita ulangi dari depan Pak, kurang semangat ya. Kurang semangat. Belum tadi kan belum tangan dulu ya. Tepuk tangan direntangkan, silakan di dadamu. Payung kanan, payung kiri berputar melompat. Hey, hey. Tepuk tangan direntangkan, silakan di dadamu. Payung kanan, payung kiri berputar melompat. Hey, hey. Yeay. Oke, ya. Yuk. Ya, Bapak Ibu sudah semangat ya, walaupun waktunya sudah siang masih semangat untuk acara kita hari ini ya. Di sini saya akan berbagi praktik baik ya. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini saya bisa mengagendakan acara dengan Bapak Ibu sekalian untuk berbagi praktik baik diseminasi budaya positif di sekolah ya. Perkenalkan, saya adalah Enda Sri Haryati, calon guru penggerak angkatan 9. Bapak Ibu, tahu tidak apa itu sih budaya positif? Tadi di depan kan judulnya diseminasi budaya positif di sekolah. Sebetulnya budaya positif itu apa Ibu? Pembiasaan yang baik, Bu. Pembiasaan yang baik, oke. Pembiasaan yang baik di sekolah, ya. Ini saya nutupin ya. Ya, budaya positif kalau saya bisa simpulkan itu adalah ada nilai, norma, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah, ya. Yang di sana tujuannya adalah keberpihakan kepada murid, ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengembangkan karakter murid, untuk mengembangkan murid yang menjadi pribadi yang kritis dan bertanggung jawab. Ya, itu adalah budaya positif. Kemudian siapa yang berkewajiban menciptakan budaya positif? Siapa? Ya, kita. Kitalah yang punya tanggung jawab itu. Kitalah yang punya peranan sentral dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Sehingga penting bagi kita untuk selain paham juga penting bagi kita itu untuk tahu cara menerapkan, cara menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ya, bagaimana menuntun supaya murid itu menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ya, itu untuk budaya positif. Ya. Kemudian apa itu disiplin positif dan posisi kontrol? Hubungannya apa ini dengan budaya positif? Kira-kira apa Bapak Ibu?
hubungannya dekat sekali gitu. Apa? Kalau disiplin positif ini nanti juga akan dibimbing oleh posisi kontrol yang baik agar anak itu menjadi mempunyai pribadi yang disiplin. Iya, betul sekali tadi jawabannya Pak Wahyu bahwa disiplin positif inilah bagian dari menumbuhkan budaya positif. Budaya positif dimulai dari disiplin positif. Sedangkan disiplin positif itu sendiri adalah pendekatan atau penerapan nilai ya dalam diri anak ya, atau mendisiplinkan anak tetapi tidak menggunakan hukuman atau penghargaan ya. Kemudian disiplin positif itu diawali dari disiplin diri. Apa itu disiplin diri? Bagaimana cara diri kita mengontrol ya? Bagaimana cara kita mengontrol, bagaimana cara kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian disiplin diri itu muncul dari motivasi intrinsik, jadi tidak dipengaruhi oleh orang lain, tidak ada pengaruh dari luar, murni dari dalam diri. Kemudian posisi kontrol guru ya. Ini juga penting terkait dengan menumbuhkan disiplin ya. Kita kan setiap hari lah, hampir setiap hari kita menghadapi permasalahan dengan murid. Iya betul? Hampir setiap hari kita bertemu dengan permasalahan murid. Nah, untuk menghadapi permasalahan murid, untuk bagaimana menumbuhkan disiplin positif, bagaimana menumbuhkan disiplin dalam diri murid, itu kita perlu memposisikan diri dengan benar. Kita perlu tahu dan paham posisi kontrol guru yang benar itu di mana. Menurut Diana Kusuma, posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Agung, kenapa aku terlambat? Jam berapa ini? Ya, itu apa ya, biasanya kalau posisi penghukum guru itu suaranya nadanya tinggi ya, kemudian matanya melotot gitu, ya saya gitu kan. Dari nada suara guru itu cenderung naik ya, intonasinya naik. Agung, kenapa kamu terlambat? Sekolah itu kan masuknya jam 7, kenapa kamu datang jam 7:30? Sekarang kamu duduk atau sekarang kamu berdiri di depan kelas, atau bisa juga sekarang kamu duduk tapi mencatat apa yang ada di papan tulis 10 kali juga bisa. Itu tipikal penghukum. Terus dampaknya bagi murid itu apa Bapak Ibu? Takut. Ada rasa tertekan, ada rasa takut, marah, ada Depresi. marah, ya, depresi mungkin. Kalau yang tipikal anak cenderung pendiam mungkin akan depresi ya, dan mungkin ada rasa dendam, mungkin tidak? Mungkin. Oh, dulu saya di SD pernah dihukum oleh Pak Guru, oleh Bu Guru ini ya. Teringat terus sampai dewasa. Dampaknya itu luar biasa yang kadang kita tidak sadari. Tapi ini masih berlaku gitu Bapak Ibu? Masih berlaku. Mudah-mudahan nanti setelah kita belajar ini kita rubah pelan-pelan ya. Kemudian posisi kontrol guru yang kedua adalah membuat rasa bersalah ya. Agung, kenapa kamu terlambat? Kamu kan tahu bahwa sekolah itu masuk jam 7:30. Nanti kalau kamu terlambat, Bu Guru loh yang disalahkan sama Pak Kepala Sekolah. Kamu gak kasihan sama Bu Guru? Itu adalah ya, guru yang memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Intonasinya gak setinggi yang penghukum. Ini cenderung lebih lembut suaranya. Tapi ini belum baik. Kenapa? Masih mengontrol perilaku murid. Efeknya apa bagi murid?
nanti akan muncul rasa minder, rendah diri, ya, sudah mengecewakan guru atau sudah mengecewakan orang tua. Ya. Ini yang harus kita hindari juga. Ya. Kemudian yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Agung, besok jangan terlambat lagi ya. Sekarang bolehlah kamu langsung duduk. Nanti biar alasan sama Pak Kepala Sekolah, nanti biar ibu yang membantu. Itu posisi sebagai teman. Atau Bu, besok jangan terlambat lagi ya, please bantu Bu Guru, oh please ya, bantu Bu Guru gitu. Itu posisi sebagai teman. Ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya kira-kira apa Bapak Ibu? Anak terlindungi, Anak merasa terlindungi. Ya, ada terjalin hubungan yang baik antara guru dengan murid. Ya, posisi sebagai teman gitu ya. Guru memposisikan sebagai teman, menganggap muridnya adalah temannya, dan murid menganggap gurunya itu adalah sebagai teman. Ini hubungan yang baik ya. Itu sisi positifnya. Kemudian untuk sisi negatifnya apa Bu? Ada rasa ketergantungan di sana. Jadi tatkala gurunya itu tidak masuk, digantikan oleh guru lain, ya, dia akan ketergantungan. Jadi motivasi dia untuk melakukan sesuatu perilaku yang baik itu bukan karena dari diri, tapi karena gurunya itu. Dan ini untuk jangka panjangnya nggak bagus. Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Agung, kamu tahu jam masuk sekolah jam berapa? Tahu Bu Guru, jam 7. Kemudian sekarang jam 7:30 baru datang, artinya kamu terlambat. Kamu tahu apa konsekuensinya? Tahu Bu Guru, saya harus lari mengelilingi lapangan misalnya. Jadi guru posisinya hanya memantau, mengingatkan murid akan konsekuensi yang harus dia hadapi karena dia melakukan kesalahan. Ada efeknya tidak? Ke murid? Ada, ya. Masih ada rasa tidak nyaman dalam diri murid. Jadi dia melakukan sesuatu karena aturan, bukan karena motivasi dari dalam diri. Kemudian posisi yang kelima adalah manajer. Nah, posisi manajer inilah yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka. Bagaimana kita mendisiplinkan, mengontrol perilaku murid, tapi tanpa tidak mengontrol, tapi menjadi manajer, ya. Dalam menjalankan posisi kita sebagai manajer, itu kita bisa melakukan dengan atau saya katakan itu adalah alat, ya. Di sini alat bantunya adalah segitiga restitusi, ya. Kita memposisikan diri sebagai manajer itu dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang di sana pertama ada menstabilkan identitas. Agung, memang bukan cuma kamu yang pernah terlambat datang sekolah. Bu Guru dulu juga pernah datang terlambat ke sekolah. Itu menstabilkan identitas itu seperti itu. Jadi anak itu tidak merasa bersalah sendirian, bahwa orang lain juga pernah melakukan kesalahan yang sama dengan dia. Kemudian langkah yang kedua adalah identifikasi tindakan yang salah. Agung, sekarang kamu tahu kalau kamu terlambat, ya. Tapi Bu Guru paham, kamu terlambat pasti karena alasan, karena ada sesuatu hal. Coba sekarang kamu katakan, apa alasannya kenapa kamu terlambat? Karena mau pengalaman Bu Guru, karena tadi malam nonton TV sampai malam Bu Guru, karena tidak ada yang membangunkan Bu Guru. Anak akan mengeluarkan apa yang menjadi alasannya kenapa dia terlambat datang sekolah. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas.
Oke, kalau itu alasanmu, sekarang coba kita flashback ke belakang. Apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak boleh datang terlambat ke sekolah atau datang ke sekolah tepat waktu, Bu Guru. Nah, datang ke sekolah tepat waktu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini? Besok saya akan minta tolong ibu untuk dibangunkan kasih, Bu Guru. Besok saya tidak, nanti malam saya tidak akan nonton TV sampai malam lagi, Bu Guru. Jadi apa ya? Guru itu menstabilkan identitas, bukan satu-satunya anak itu yang melakukan kesalahan. Kemudian guru itu menggali alasannya kenapa dia melakukan kesalahan, dan menggali juga tentang keyakinan kelas bagaimana penyelesaian permasalahan yang terjadi. Kembalikan lagi ke murid, ya. Guru hanya melakukan langkah-langkah segitiga restitusi ini. Jadi apa ya? Kita mengembalikan kemerdekaan murid, mengembalikan tujuan kita kan pembelajaran untuk kebahagiaan murid, ya. Jadi kita kembalikan pada kebahagiaan murid. Jadi murid tidak merasa tertekan, marah, apalagi punya dendam, ya. Nah, terkait posisi kontrol guru ini, saya ada tayangan video, nanti Bapak Ibu Guru simak. Mungkin ini akan lebih lebih membuat Bapak Ibu lebih paham, ya, bagaimana perbedaan kelima posisi kontrol guru dalam menghadapi permasalahan murid. Ya, kita simak ya Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grossen dan penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat,
Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, Bapak Ibu, sudah paham dengan video tadi? Sudah, Bu. Kira-kira di posisi mana kita? Masih di posisi
manajer. Iya. Yang sudah terjadi sudah. Saat ini tadi kita sudah belajar. Maka untuk kedepannya, ayo kita belajar bareng-bareng. Setiap menghadapi permasalahan murid, kita rubah posisi kontrol kita. Pelan-pelan, bertahap, ya. Memang tidak bisa langsung, tidak langsung jeblok gitu, tidak ya. Untuk proses dan bertahap gitu. Tapi kalau kita tidak mulai lakukan, mau kapan lagi, ya kan? Jadi mulai kedepannya, mari kita berusaha untuk memposisikan diri kita sebagai manajer untuk mengontrol perilaku murid, untuk mendisiplinkan murid supaya muncul motivasi intrinsik. Jadi mereka tidak melakukan sesuatu karena pengaruh dari luar, tapi karena kesadaran dalam diri murid. Ya, Bapak Ibu, terkait dengan segitiga restitusi. Untuk menciptakan atau menumbuhkan budaya positif, tidak hanya disiplin positif, tidak hanya disiplin diri, tidak hanya posisi kontrol guru, tapi juga ada satu hal yang masih perlu kita lakukan, ya, yaitu tentang membuat keyakinan kelas, ya. Sebagai upaya penerapan disiplin positif di kelas, kita mulai dari kelas nih Bapak Ibu, nanti kemudian melebar ke sekolah. Kita perlu mengawalinya dengan membuat keyakinan kelas. Untuk apa? Untuk sebagai bentuk kesepakatan kita. Jadi di awal tahun ajaran atau mungkin di awal pertemuan kita membuat kesepakatan dengan murid, ya. Tujuannya adalah mengontrol perilaku mereka. Jadi kita buat kesepakatan dulu di awal pertemuan. Tujuannya di sini adalah terbentuknya keyakinan kelas yang akan menjadi kontrol dalam mendisiplinkan murid. Kemudian tolak ukurnya adalah murid akan berperilaku sesuai keyakinan kelas yang telah disepakati. Kemudian untuk lini masanya, yang pertama kita bersama murid, ya, murid itu diajak untuk menuliskan kelas impian seperti apa yang mereka inginkan. Ya, mereka bisa menuliskannya di kertas post-it atau sticky note, kemudian ditempelkan di depan kelas atau di papan tulis, ya. Kemudian kita koordinir, kita cover, ya. Kemudian setelah itu dari kelas impian yang mereka inginkan, kita arahkan untuk aturan seperti apa yang akan bisa membentuk kelas impian tersebut. Kemudian mereka kembali lagi menuliskannya di kertas, kemudian tempelkan lagi. Dari situ kita sebagai guru mengarahkan dari aturan-aturan yang mereka sudah buat, kita arahkan ke kalimat positif. Kita rubah menjadi bentuk kalimat positif sehingga terbentuklah poin-poin kesepakatan. Itulah yang dimaksud keyakinan kelas. Tatkala kesepakatan sudah jadi, ditulis dengan bagus atau mungkin dicetak print dengan bagus, kemudian ditandatangani oleh seluruh warga kelas termasuk gurunya juga, ya. Kemudian tempelkan di dinding depan atau di papan pajang, ya, supaya mudah terbaca oleh murid dan itu akan mengingatkan mereka. Kemudian yang paling penting adalah mereka itu melaksanakan apa yang menjadi isi dari keyakinan kelas tersebut. Dan yang berikutnya, setelah beberapa waktu, ya, 3 bulan atau mungkin 1 semester, kita perlu mereview kembali aturan kelas tersebut. Kita perlu mereview kembali keyakinan kelas tersebut, ya. Apakah masih sesuai? Apakah perlu direvisi sesuai dengan perubahan atau kondisi terkini kelasnya, ya. Ini adalah langkah
langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Jadi tidak hanya disiplin positif, tapi tidak juga perlu mengawalinya dengan pembuatan keyakinan kelas. Ini adalah dokumentasi terkait pembuatan disiplin keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Mungkin lebih jelasnya saya tayangkan videonya ya, supaya Bapak Ibu lebih paham. Dilaksanakan bersama oleh seluruh warga. Nah, sebelum membuat keyakinan kelas, kalian harus menuliskan kelas yang kalian inginkan itu seperti apa, kelas yang kalian inginkan itu seperti apa di kertas apa namanya? Video. Ada
Iya. Jadi jangan sama. Apa ya? Butuh saya sama saja ya. Bentar nih. Ada yang lain lagi? Teman yang baik. Ini adalah kelas yang kalian pikirkan ya. Tujuan kelas yang kalian pikirkan sudah dari kelas yang ini ya dilanjutkan bagaimana sih kamu jadinya kelas yang ini kemudian apa? Untuk mewujudkan kelas yang apa? Ini yang benar kalian tuliskan kelas kalian nanti ditempelkan di papan yang sebelumnya. Menciptakan kelas yang damai dan rukun. Di sini, yang terjelaskan mencegah teman ketika sedang menentukan, mencegah teman ketika sedang menentukan. Bagaimana kalau kita menjadi kalimat positif? Apa biasa? Tidak boleh berkata kalimat positifnya adalah saling rukun dengan teman ya. Rukun dengan teman. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang ini berikan sesuai aturan. Menjalankan tugas kita sudah berhasil membuat keyakinan tugasnya. Tetapi guru kita tolong sama tidak membacakan poin-poin keyakinan tugas yang kita sama. Yang fokus
dan layani satu persatu promosikan guru dari kemarin kali. Oke, silakan guru dari Monika. Ya, Bapak Ibu, itu tadi hanya sebagai contoh bagaimana proses pembuatan keyakinan kelas di kelas kita. Ya, kita membuat kesepakatan dengan murid. Untuk berikutnya, untuk kedepannya, tidak ada yang terlambat. Ya. Mari kita sebelum lanjut ke yang berikutnya, kita tidak ada salahnya kita juga membuat kesepakatan kelas dulu, kita membuat keyakinan kelas dulu, ya. Mari kita praktekkan apa yang saya bagikan hari ini, praktek baik yang saya bagikan hari ini, mudah-mudahan itu akan menggugah Bapak Ibu semuanya untuk berubah menuju ke arah yang lebih baik. Bagaimana membuat atau mengontrol perilaku murid dalam rangka menumbuhkan disiplin positif yang muaranya adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah. Oke. Bapak Ibu, materi siang hari ini dari saya hanya itu. Adakah yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang bertanya, ya, Ibu baca. Iya. Kita kan sering dalam pembelajaran ya untuk membuat anak lebih semangat untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, mengerjakan soal dengan hasil yang baik atau menjawab pertanyaan. Kita kadang sebelum memberikan pertanyaan itu, kadang kita ayo siapa yang bisa menjawab dengan benar atau melakukan hal yang baik. Nanti guru akan kasih beri pujian atau kasih sesuatu atau bagaimana. Itu sebenarnya untuk anak didik kita itu hasilnya akan lebih baik atau tidak, membawakan perubahan atau Ya,
Ini maksudnya ribet ya, penghargaan ya. Tadi memang di depan saya katakan bahwa kita perlu menghindari hukuman dan penghargaan di slide beberapa tadi. Nah ini hadiah ya, reward, hadiah, penghargaan. Sebetulnya untuk kalau hanya sebatas penghargaan, wah kamu bagus sekali gitu, tapi tidak salah sih, sebetulnya tidak salah ya, sebetulnya tidak salah, tetapi itu nanti akan memunculkan ada rasa ketergantungan di sana nanti anak. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena dipuji sama bu guru. Dia melakukan sesuatu karena ingin diberi hadiah sama bu guru, diberi bintang sama bu guru. Jadi dia motivasi yang keluar dari dalam diri itu bukan intrinsik tapi ekstrinsik, karena orang lain ya. Dia melakukan sesuatunya itu karena orang lain. Kemudian dikatakan hadiah ini kurang tepat juga nanti akan membuat anak itu selain dari motivasi intrinsik juga motivasi intrinsik yang tidak muncul juga tadi karena ini akan mengakibatkan lebih kepada motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk jangka panjangnya, tatkala gurunya tidak ada atau tatkala gurunya berganti, mungkin saja dia akan berpikir, saya nggak mau melakukan ini karena bukan bu guru itu, karena bu guru itu tidak mau memberikan hadiah ya. Itu efek-efek jangka panjang yang mungkin akan muncul ya. Jadi sebetulnya ada beberapa dampaknya itu. Jadi bukan salah kita memberikan sekedar pujian gitu. Mungkin kita memberikan penghargaan itu kalau murid tidak setiap waktu untuk menghindari ketergantungan itu. Kemudian ada efek lainnya juga, itu apa ya? Tatkala kita memuji satu orang, wah aku bagus sekali, wah aku pintar, ada efek lain di murid yang lain. Mungkin mereka akan merasa cemburu, akan merasa iri, apalagi kalau ada mungkin satu murid yang dia selama ini tidak pernah menjawab dengan benar, tidak pernah mendapat pujian. Nah ini akan memunculkan minder. Jadi ribet itu, penghargaan, pujian itu di sisi lain itu akan membuat senang satu murid, tapi akan membuat sedih, membuat minder dari murid yang lain. Jadi tidak salah sebetulnya, tapi jangan terlalu sering. Kemudian mungkin kita bisa menggunakan reward itu dengan bijaksana lagi ya, supaya efek-efek atau dampak-dampak yang ke murid itu bisa diminimalisir. Mungkin itu Ibu ya. Bapak Ibu, karena waktunya yang sudah siang, mungkin pertanyaannya hanya itu saja ya. Kita cukupkan sampai di situ. Materi yang dari saya juga sudah saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan, apa yang saya sharekan kepada Bapak Ibu semua bermanfaat bagi Bapak Ibu dan bagi saya sendiri juga ya. Mudah-mudahan kita bisa berkontribusi dalam pendidikan Indonesia. Kita bisa membawa perubahan terutama di sekolah kita ya. Dan terakhir, terima kasih atas atensi Bapak Ibu, atas perhatiannya, atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini membawa manfaat. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Endah Sri Haryanti MPD, calon guru
guru penggerak angkatan 9 yang sudah memaparkan diseminasi budaya positif kepada rekan-rekan sejawat sama SD Negeri 3 Pakikiran. Alhamdulillah juga di sini rekan-rekan sejawat mendapat ilmu yang baru, yaitu adanya budaya positif yang dimulai tadi dicontohkan dari hal yang terkecil, yaitu membuat keyakinan kelas sehingga nanti berdampak terhadap budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, khususnya di lingkungan SD Negeri 3 Pakikiran. Kami ucapkan terima kasih Bu Endah atas ilmu dan motivasinya, sehingga kita tahu bahwa pentingnya budaya positif yang harus diterapkan di sekolah, khususnya itu tentang kurikulum merdeka yang menganjurkan bahwa pembelajaran itu berpihak pada murid. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih juga kepada rekan-rekan sejawat. Semoga dengan ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat diimplementasikan di kelas masing-masing, dimulai dari hal yang terkecil, yaitu yang tadi sudah dicontohkan membuat kesepakatan kelas dulu. Kira-kira sanggup Bapak Ibu? Insya Allah sanggup deh. Ya, sekian dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.